Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat ya hingga hari ini, yaitu nikmat sehat, nikmat dilapangkan rezekinya, nikmat masih bisa berkumpul bersama keluarga di rumah, juga nikmat kita bisa kembali belajar, menghafal, dan menyetorkan hafalan kita hari ini ya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan penuh perjuangannya, pengorbanannya, jerih payahnya kita bisa merasakan indahnya dan nikmatnya Islam sampai hari ini ya, Masya Allah. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik semua di rumah? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam naungan Allah dan juga rahmatnya Allah. Amin. Ya, untuk hari ini kakak akan membawakan materi singkat ya, tidak lama. Ya, yaitu tentang untukmu yang memuliakan Al-Quran. Ya, alhamdulillah semuanya kita sama-sama berusaha untuk selalu mencintai Al-Quran ya. Kalian adalah manusia-manusia pilihan ya, yang sama-sama selalu berusaha semangat untuk mencintai dan terus membersamai Al-Quran ya. Jadi semakin kita banyak memberikan perhatian kepada Al-Quran, semakin banyak waktu kita untuk bersama-sama atau selalu dekat dengan Al-Quran, maka akan semakin mulianya kita. Itu ya poinnya ya. Misalnya contoh, pernah Rasulullah berkata bahwa barang siapa yang membaca satu ayat Al-Quran, yaitu ayat kursi ya, ayat kursi, barang siapa yang setelah sholat membaca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalangi dia ketika akan masuk surga ya. Jadi itu saja baru satu ayat Al-Quran ya, ayat kursi. Bagaimana kalau kita sudah menghafal satu surat Al-Baqarah misalnya ya, ayat kursi kan di Al-Baqarah ya. Terus juga bagaimana kalau kita juga sudah bisa menghafal 30 juz, nah, maka akan semakin mulianya diri kita ya. Juga Aisyah istrinya Rasulullah radhiyallahu anha pernah berkata, Iqra wartaqi. Nah, jadi kata Aisyah, ketika kita sedang di surga kelak, insya Allah ya, kita sama-sama berkumpul lagi di surga. Nah, ada derajat tingkatannya ya. Jadi bagi orang-orang yang ahli Quran, dia akan naik terus tingkatannya ketika bacaannya sama ya. Jadi ketika dia baca akan naik terus bacanya. Jadi semakin banyak bacaannya akan semakin tinggi pula derajat di surganya kelak. Dan derajat yang tertinggi nanti kita insya Allah akan bertemu dan berkumpul bersama Nabi tercinta kita ya, Nabi Muhammad SAW. Nah, ini semua pasti karena kedekatan kita kepada Al-Quran. Selain itu juga kemuliaannya adalah kita bisa memberikan mahkota kepada ayah dan ibu kita. Nah, memberikan mahkotanya bukan di dunia tapi di akhirat kelak yang akan diberikan langsung oleh Allah. Nah, terus juga kita akan mendapatkan 10 pahala kebaikan ya. Jadi saat kita membaca Al-Quran itu adalah pahala yang bisa kita kumpulkan untuk bekal kita kelak ya, pahala yang mudah tapi juga banyak ya. Karena satu hurufnya ada 10 pahala kebaikan dan tidak dibaca bukan alif lam mim tapi ada huruf alif, ada huruf lam, ada huruf mim, ada 3 berarti setiap hurufnya. Itu berarti kalau alif lam mim saja sudah
30 kalau dihitung-hitung ya. Bagaimana kalau kita bisa membaca satu halaman atau setengah juz atau satu juz. Nah, terus juga Al-Quran akan menemani kita saat kita sakaratul maut. Terus juga saat malaikat mungkar nakir yang akan bertanya di alam kubur kita. Juga saat kita dibangkitkan, saat kita dihisab, saat kita melewati jembatan Shirathul Mustaqim, dan bahkan saat kita akan masuk surga ya. Al-Quran akan menemani kita. Nah, itu adalah hak-haknya ahlu Quran. Nah, tapi hanya satu kewajibannya, yaitu adalah saat kita di dunia, pastikan Al-Quran selalu menemani kita ya, menemani kita, maka kita akan ditemaninya sepanjang hayat, bahkan sampai kita masuk surga. Pernah ada seorang ulama tabi'in yang bernama Abdullah As-Sulami. Beliau ditanya bagaimana imam ini sangat sabar dalam menghadapi dan belajar Al-Quran selama 70 tahun ya. Kata imam ini adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Jadi Rasulullah pernah berkata, sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, itu adalah manusia terbaik versi Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi siapa yang mau jadi manusia terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, pastinya kita semua. Ya, mungkin itu saja materinya hari ini. Semoga kalian selalu terpacu dan bersemangat untuk terus membersamai Al-Quran, dan kita bisa berkumpul bersama-sama di surganya kelak. Amin. Ya, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Kekurangan datangnya dari saya pribadi, dan kelebihan semuanya hanya milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.